Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu, segala penghormatan kepadamu ya Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami, Kau Allah yang memelihara kami. Makasih Tuhan, haleluya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya. Kita bangga punya Allah yang selalu ada buat kita, melindungi kita karena kita anak-anaknya. Amin, haleluya. Kami mau selalu ada dekat dengan Tuhan. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, tinggalkan kami, akan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersamamu, di dalammu, di pihakmu, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Tidak ada yang pernah bisa menggantikan Engkau di sisi kami Tuhan. Gelap malam, gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku. Takkan lagi
untuk selamanya. Bila ku bersamamu, di dalammu, di pihakku siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Tiada pernah kita takut karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau yang telah membuktikan cinta-Mu Tuhan yang begitu besar melalui pengorbanan-Mu. Dan kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyang,
kekal serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi nyatakan, bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya bagi nama-Mu, hanya bagi nama-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan, segala pujian, segala pujian. Oh. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Haleluya Tuhan. Pagi ini Tuhan, ketika kami membuka hati kami Tuhan, apa yang mau Tuhan nyatakan, berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami mau menjadi Tuhan pengikut-Mu Tuhan, yang bukan saja hanya perkataan Tuhan, tapi juga melalui perbuatan Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu ya Bapa. Kami mau mendengar dan melakukannya. Haleluya, haleluya. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang sedang mengikuti acara ini, kami sedang mengadakan ibadah dari Charismatic City Church melalui online, dan kiranya Tuhan akan memberkati kita semua dimanapun kita sedang beribadah kepadanya. Tapi lebih dahulu mari kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan atas pemberitaan firman-Nya. Bapa kami dalam surga, kami mohon kiranya sementara kami memberitakan firman-Mu, kami mohon agar Tuhan akan memimpin, memberkati, dan pakailah dengan kuasa Roh Kudus untuk berbicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang saya kasihi, di dalam rangka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita telah memakai satu tema besar, yaitu God's Stories in Our Lives. Dengan melihat tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka, dan diharapkan kita bisa memetik pelajaran-pelajaran untuk menemukan apa yang menjadi kerja Tuhan dalam kehidupan mereka, yang mungkin juga Dia kerjakan dalam kehidupan kita semua. Untuk kali ini kami tiba pada kehidupan dari seorang tokoh dalam Perjanjian Lama, yaitu Nabi Yeremia. Nabi Yeremia sedang dipakai oleh Tuhan untuk melayani bangsanya. Dan ini adalah nabi bagian akhir dari kehidupan bangsa Israel, bangsa Yehuda. Oleh karena setelah itu
baik kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda dikalahkan, dihancurkan oleh musuh-musuh mereka. Dalam khotbah ini kita akan melihat akhir dari kerajaan Yehuda, tempat di mana Nabi Yeremia melayani. Setelah kerajaan Yehuda hancur, Yerusalem, Bait Allah juga dihancurkan musuh. Ada 3 kebenaran firman yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu, mengapa Allah membiarkan kerajaan Yehuda yang juga merupakan keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub dihancurkan oleh bangsa kafir, yaitu bangsa Babilonia yang juga menyembah berhala. Yang kedua yaitu dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, kita membaca mengenai rancangan damai sejahtera dari Tuhan yang sering dikutip di dalam khotbah-khotbah dari banyak hamba Tuhan. Rancangan damai sejahtera maksudnya apa? Oleh karena ketika Yeremia mengucapkan nubuatan ini, bangsa Israel sedang atau tidak lama lagi akan dibuang ke Babilonia. Sehingga perlu dipertanyakan, apa arti dari rancangan damai sejahtera bagi bangsa Israel? Lalu yang ketiga, bagaimana Yeremia melihat pengalaman itu? Karena dia melihat sendiri bagaimana tentara Babilonia menyerbu Yerusalem, menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Bait Allah, dan membunuhi bangsanya, bahkan juga memperkosa wanita-wanitanya. Sampai-sampai bangsa Yehuda waktu itu mereka dalam keadaan kelaparan dan juga ada penyakit sampar yang menimpa mereka. Jadi bagaimana Yeremia melihat situasi yang sedang dialami dan apa yang didapati supaya dia bisa bertahan, supaya dia bisa menang melihat keadaan-keadaan yang tidak mengenakkan ini. Jadi konteksnya mari kita lihat lebih dahulu. Ketika Yeremia melayani, bangsa Yehuda sudah menyembah berhala dan mereka meninggalkan Tuhan. Karena itu khotbah dan nubuatan Yeremia berisi nasihat, teguran, ancaman hukuman agar bangsa itu bertobat. Sebagai contoh kita akan lihat di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Allah, bait Allah, bait Allah. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain dan yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Dan seterusnya sampai kepada ayat yang ke-11, malahan disebutkan dalam ayat 11, begini bunyinya, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku disebutkan ini? Istilah sarang penyamun mengingatkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus juga mengenai Bait Allah di Yerusalem pada zamannya dia, di mana dia katakan bahwa rumah Allah ini telah menjadi sarang penyamun karena sudah dirubah fungsinya menjadi tempat bisnis orang-orang berjualan atau pasar. Nah, sedikit gambaran latar belakang kerajaan Israel yang terdiri dari 12 suku bangsa setelah Raja Daud dan Raja Sulaiman terpecah dua. Di utara, 10 suku bangsa mendirikan kerajaan Israel, dan di selatan, 2 suku bangsa mendirikan kerajaan Yehuda.
Kerajaan Israel di utara lebih dahulu hancur dikalahkan oleh kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur ini kemudian dikalahkan oleh kerajaan Babilonia yang dengan rajanya yaitu Nebukadnezar, dan kerajaan Yehuda masih bisa bertahan beberapa waktu semasa dalam pelayanan Yeremia. Itu tahun 626 sampai sekitar 580 sebelum Masehi. Setelah itu, kerajaan Yehuda dihancurkan juga oleh kerajaan Babilonia, dan semua ini dilihat, dialami, disaksikan oleh Yeremia. Ketika Yeremia melayani, kerajaan Yehuda terjepit. Kerajaan Yehuda terjepit di antara dua kerajaan besar yang sedang berperang, yaitu tadi disebut Babilonia di utara dan Mesir di selatan. Dalam penglihatannya, Yeremia tahu bahwa kerajaan Babilonia akan mengalahkan kerajaan Mesir. Karena itu, dia menasihatkan Raja Zedekia dari kerajaan Yehuda, rajanya, supaya dia pergi meminta bantuan kepada Babilonia. Sayang Zedekia tidak mengikuti nasihat Yeremia, dia malah menuju ke Mesir minta bantuan dari kerajaan Mesir yang akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Babilonia. Raja Nebukadnezar menyerbu ke selatan, melibas kerajaan Yehuda. Karena kerajaan Yehuda berkoalisi dengan kerajaan Mesir, Yerusalem dihancurkan, bait Allah dihancurkan, banyak yang mati dibunuh, wanita-wanita diperkosa, rumah dan kebun mereka dihancurkan. Raja Zedekia ditangkap, anak-anaknya dibunuh di depan matanya sendiri, dan Raja Zedekia dicungkil matanya sehingga dia menjadi buta, ditawan, dibuang ke Babilonia, di mana dia kemudian meninggal. Yeremia melihat semua peristiwa tragis ini. Sebagian rakyat kerajaan Yehuda ditawan. Waktu itu kita bisa membaca mengenai anak-anak muda, generasi muda yang ditawan, yang antara lain Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yehezkiel. Mereka ditawan, dibawa ke Babilonia. Mereka adalah orang-orang muda yang penuh bakat, diangkut untuk melayani Raja Babilonia yang bernama Nebukadnezar. Sangat sedih hati Yeremia menyaksikan semua ini, dan itu bisa kita baca di dalam surat atau kitab ratapan yang berikutnya setelah kitab Yeremia. 5 pasal saja yang dia tulis di situ, seperti beberapa ayat yang saya hendak bacakan ini. Dalam pasal 1 ayat 15, Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat diseteru, dan seterusnya. Ini sebagai contoh bagaimana Yeremia menangisi bangsanya. Pertanyaannya, mengapa Allah mengizinkan semua penderitaan terjadi kepada bangsa Yehuda yang sebetulnya merupakan keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Allah mempunyai janji dengan keturunan Abraham? Mengapa kota Yerusalem di mana ada bait Allah yang begitu mulia, yang tadinya sementara dalam pemerintahan Raja Sulaiman dilawat oleh Tuhan dengan luar biasa, mengapa Allah membiarkan bait Allah ini dihancurkan, semua perabotan-perabotannya dibawa oleh Raja Babilonia dan dikosongkan, bahkan dihancurkan gedungnya? Yerusalem dan bait Allah yang kudus menjadi ejekan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Lalu kita heran juga, padahal bangsa Babilonia ini adalah bangsa yang menyembah berhala. Mengapa Allah membiarkan ini terjadi?
Mengapa Allah memakai bangsa penyembah berhala untuk menghukum anak-anaknya? Jawabannya terdapat dalam Yeremia pasal 7 ayat 3-7 tadi, di mana Tuhan katakan bahwa tingkah lakumu, perbuatanmu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam pasal 15 ayat 5-9 juga disebutkan mengenai keadaan bangsa Israel. Dalam Yeremia pasal yang ke-15 ayat 5-9, siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri, Yerusalem, telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan, telah pergi meninggalkan aku. Maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesal, dan seterusnya. Dari ayat-ayat ini kita menyimpulkan bahwa Israel dihancurkan oleh karena dosa-dosa mereka. Mereka sudah meninggalkan Tuhan, lalu mereka menyembah berhala-berhala, dan Tuhan menjadi marah kepada mereka. Tuhan kirim nabi-nabinya. Dalam pasal yang ke-7, Yeremia khotbah di bait Allah, tetapi mereka tidak mau mendengar. Mereka mengeraskan hati, mereka mengeraskan kepala mereka. Sehingga akhirnya Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan mereka. Lalu satu-satunya cara Tuhan ingin menyadarkan mereka dengan membiarkan kerajaan Babilonia menyerbu mereka, menghancurkan mereka, membuat penderitaan yang luar biasa. Allah itu adil. Setiap hal yang tidak berkenan, yang tidak adil, itu akan dituntut olehnya. Karena apabila kita tidak bertobat seperti bangsa Israel ini, maka keadilan Allah akan dijalankan. Dia akan menghukum orang-orang yang tidak berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sering mendengar khotbah tentang kasih Allah, anugerah Allah, perlindungan Allah. Allah itu baik, Dia mengerti keadaan kita, pasti Dia sabar dengan kita, dan Dia akan membiarkan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran kita. Lama-kelamaan kita mengembangkan konsep yang salah tentang Allah. Dia panjang sabar dan selalu mengampuni kita. Dia tahu kita manusia yang lemah, dosa-dosa sedikit tidak apalah, melupakan Tuhan tidak apa-apa. Tetapi hati-hati dengan sikap seperti ini. Firman Tuhan memperingatkan agar kita tidak mempermainkan Tuhan. Kita harus serius mengikut Dia. Memang Dia menjanjikan semua berkat seperti yang tertulis dalam firman-Nya. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan Dia. Apalagi meninggalkan Dia dengan menyembah berhala, suatu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kita harus tetap setia dan percaya kepadanya. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Takut kepadanya, agar Dia tidak mendatangkan yang buruk sebagai hukuman atas kita. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang kedua, yaitu membahas Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 yang terkenal itu. Saya kutip ayat itu. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ku di sini bicara mengenai Tuhan, yang ada pada Tuhan. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seringkali khotbah-khotbah hanya mengutip dari satu ayat ini saja, lalu memberikan janji-janji kepada orang, para pendengarnya. Tuhan memberikan atau Tuhan akan memberikan damai sejahtera sesuai dengan rancangannya untuk Anda. Ini merupakan cara menafsir Alkitab ayat firman Tuhan yang tidak benar. Kita harus melihat secara keseluruhan. Jangan ambil satu doa dicomot lalu diaplikasikan begitu saja. Kita mau bertanya, apa yang dimaksud dengan rancangan damai sejahtera itu? Nabi-nabi palsu mengatakan bahwa Yehuda tidak akan dihancurkan. Yerusalem akan selamat karena ada bait Allah yang kudus di dalamnya. Tetapi kenyataannya Yerusalem dan bait Allah dihancurkan sama sekali.
penduduknya dibuang ke Babilonia sebagai tawanan. Di mana rancangan damai sejahtera itu? Kita baca dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sampai dengan 14. Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan 14. Sebab beginilah firman Tuhan ini. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Ingat angka ini, 70 tahun. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, yaitu rancangan damai sejahtera. Tetapi sebelum itu dia katakan bahwa kamu bangsa Israel, keturunan Israel dari suku Yehuda, dari kerajaan Yehuda, kamu akan dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Kita baca di dalam ayat 1 dari pasal 29. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ini tulisannya Nabi Yeremia. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemeria bin Hilkia dan diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Mereka sudah ada di Babel dan Yeremia katakan, kamu akan dibuang selama 70 tahun di Babel. 70 tahun itu sekitar 3 generasi, saudara-saudara. Lalu apa pengertian dari damai sejahtera? Di dalam ayat-ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, Yeremia mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jangan kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sementara bangsa Israel yang di pembuangan ini, yang dari kerajaan Yehuda di Babilonia, sementara mereka ada di sana, Yeremia katakan, hidupilah kehidupan yang yang biasa saja, yang seperti biasanya, bercocok tanam, bekerja, berumah tangga, dan usahakan kesejahteraan di kotamu itu, karena kesejahteraanmu menjadi kesejahteraan kota itu juga. Dan ini nasihat dari Yeremia kepada orang-orang buangan itu, artinya bahwa rancangan damai sejahtera dari Allah itu sudah mulai dikerjakan oleh Allah ketika mereka masih di tengah-tengah masa pembuangan. Rancangan damai sejahtera Allah dikerjakan sementara mereka masih di tengah-tengah pembuangan. Artinya bahwa walaupun mereka karena dosa-dosa mereka sendiri dibuang ke Babilonia, Allah tidak melupakan mereka. Perhatikan itu.
Allah tidak melupakan mereka. Bahkan Allah akan memulihkan mereka, membawa mereka pulang ke tanah air setelah 70 tahun. Itulah rancangan damai sejahtera dari Tuhan. Lalu bagaimana rancangan damai sejahtera itu digenapi? Rancangan damai sejahtera Tuhan akan digenapi dengan syarat. Atau sebelum itu, bagaimana itu digenapi? Tuhan bekerja sedemikian rupa sehingga Raja Nebukadnezar diganti dengan raja-raja lain, tiba kepada Raja Media Parsi, kerajaan Media Parsi dengan rajanya yaitu Darius. Lalu Tuhan berfirman kepada Darius, pulangkan kembali anak-anakku ke tanah air mereka. Dan dari saat itu kerajaan atau orang-orang buangan Israel ini, mereka pulang ke tanah air mereka. Karena Tuhan yang memulihkan mereka. Rancangan damai sejahtera akan digenapi oleh mereka dengan syarat dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai dengan 14. Perhatikan bahwa semua janji yang Tuhan berikan itu tidak diberikan begitu saja, ada persyaratannya. Persyaratan yang terdapat di dalam janji damai sejahtera ini yaitu, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, rancangan damai sejahtera yang akan berujung kepada pemulihan bangsa Israel dari tempat pembuangan, itu diberikan persyaratan oleh Tuhan, yaitu apabila kamu berseru, datang untuk berdoa kepadaku, apabila kamu mendengarkan aku, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, aku akan memberi kamu menemukan aku dan aku akan memulihkan keadaanmu. Apa artinya? Artinya Israel diingatkan sekali lagi, jangan meninggalkan Tuhan, kembali kepada Tuhan, berdoa kepadanya, mencari Tuhan, bahkan di tempat pembuangan sekalipun. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Mereka memang harus menjalani masa pembuangan itu selama 70 tahun, tapi setelah itu Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Janji Tuhan selalu diberi persyaratan untuk dipenuhi. Berseru kepadaku, mencari aku, menemukan aku. Dan buktinya kita membaca di dalam masa pembuangan beberapa peristiwa yang terjadi, misalnya di dalam kitab Esther. Bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa menyelamatkan orang-orang buangan bangsa Yahuda ini dari kehancuran yang mau dibinasakan oleh musuh bangsa Israel waktu itu, yaitu Haman. Tuhan menyelamatkan mereka melalui Ratu Esther. Dan kita juga baca di dalam kitab Daniel, bagaimana Daniel dengan teman-temannya dilindungi oleh Tuhan dengan cara-cara ajaib yang mujizat luar biasa. Diselamatkan dari goa di mana banyak singa di situ, dan teman-teman dan Daniel diselamatkan dari api yang dinyalakan untuk membakar mereka. Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka walaupun di tempat pembuangan. Mereka merasa terasing, mereka mungkin merasa kesepian, mereka tidak hidup seperti biasanya di negaranya sendiri, di tanah airnya, tetapi mereka sadar bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka dan Tuhan menolong mereka. Rancangan damai sejahtera terbukti dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, barangkali ada di antara kita yang merasa seperti orang-orang Israel ini yang terbuang, tersisihkan, tidak lagi dapat berbuat apa-apa, ditinggalkan, seolah-olah ditinggalkan begitu saja oleh Tuhan. Barangkali ada yang seperti itu. Tapi saya ingin mengatakan dari pengalaman bangsa Israel, bangsa Yehuda ini, yang sudah dibuang, sekalipun mereka ada di tengah-tengah pembuangan, sedang menjalani masa karantina mereka di tempat pembuangan itu.
Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan menyertai mereka. Janji pemulihan Tuhan selalu Dia berikan dan Dia laksanakan seperti yang Dia katakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yang Tuhan mau dari kehidupan kita adalah jangan kita meninggalkan Tuhan. Tengah-tengah masa pandemi ini, lama sekali kita tidak beribadah bersama-sama. Gairah semangat untuk berbakti kepada Tuhan itu up and down. Kadang-kadang kita ingin menyembah Tuhan, kita ingin berbakti kepada Tuhan, tapi kalau sendirian rasanya nggak ramai, kurang semangat. Dan kita ingin untuk berbakti bersama-sama, berkumpul bersama-sama, tetapi belum bisa. Dan itu menyebabkan semangat ibadah kita menurun, merosot. Dan kalau kita tidak hati-hati, ditambah dengan godaan-godaan yang datang di sekeliling kita, akhirnya nanti kita akan meninggalkan Tuhan. Perhatikanlah bahwa Tuhan melihat kita, Tuhan mengetahui keadaan kita. Dia ingin kita tetap tinggal dekat dengan Dia. Terus mencari Tuhan. Kobar-kobarkan semangat untuk mencari Tuhan dalam dirimu, di tengah-tengah keluarga saudara. Itu yang berkaitan dengan damai sejahtera yang Tuhan janjikan kepada orang-orang Yahuda, yang Dia juga akan berikan kepada kita apabila kita memenuhi persyaratannya, dekat dengan Tuhan, terus setia mengikut Tuhan. Lalu kita tiba kepada hal yang ketiga. Di tengah air mata kesedihannya, Yeremia menulis kata-kata yang sifatnya puitis di dalam Yeremia, dalam ratapan 5 Fatsal 1 sampai dengan 5. Misalnya di dalam pasal 1 ayat yang ke-11. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Seluruh kitab surat ratapan ini berisi tangisan, curahan hati dari Yeremia kepada Tuhan. Karena melihat kondisi bangsanya yang begitu mengenaskan. Tetapi di tengah-tengah kesedihan, kehancuran, keadaan yang begitu gelap, Yeremia, dia masih bisa melihat terang Tuhan. Sedikit keterangan, Yeremia kemudian setelah kerajaan Yahuda itu dihancurkan, Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dihancurkan, Yeremia tetap tinggal di situ untuk beberapa waktu lamanya. Tetapi kemudian orang-orang yang ada di Yerusalem yang masih tinggal memaksa Yeremia untuk pergi ke Mesir. Dan di Mesirlah Yeremia meninggal. Tetapi di tengah-tengah pergumulan yang luar biasa, dan di sini kita melihat bagaimana Allah selalu menjalin kisah-kisahnya, God's stories in the life of this nation, in the life of our family, in our life. Menjalin kisah-kisahnya dalam kehidupan kita semua. Ada mutiara-mutiara yang dilihat oleh Yeremia di dalam peristiwa ini. Misalnya seperti di dalam Yeremia pasal yang ke-23, Yeremia menyebutkan mengenai sifat-sifatnya Allah. Yeremia 23 ayat yang ke-23 dan 24 berbegini bunyinya. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Orang-orang Israel, ada orang-orang Yahuda dalam pembuangan di Babilonia yang jauh dari tanah airnya, jauh dari Yerusalem. Lalu Tuhan katakan, aku ada di sana juga bersama-sama dengan kamu. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Artinya Tuhan tidak meninggalkan bangsa yang sedang dibuang ini. Ayat-ayat yang lain. Pasal yang ke-32.
ayat 17 dan 18. Selain Allah yang selalu menyertai mereka dan itu yang menjadi kekuatan bagi Yeremia. Dalam pasal yang ke-32 ayat 17 dan 18 begini bunyinya. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Kita baca di dalam ayat yang ke-26 dan 27. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku berikan kota ini dalam tangan orang-orang Kasdim dan dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel dan dia akan merebutnya dan seterusnya. Lalu tadi dijanjikan bagaimana Tuhan akan melepaskan mereka dari tangan musuh-musuh mereka. Dan dia katakan, apakah ada sesuatu yang mustahil yang aku tidak bisa lakukan? Jadi ada hal-hal yang memberi harapan kepada Yeremia. Tetapi yang luar biasa, saya akan ajak kita melihat di dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-21 sampai dengan 26. Setelah di dalam ayat-ayat sebelumnya, Yeremia mengeluh karena beban yang berat. Dia katakan misalnya dalam ayat 14, aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ibu dan seterusnya. Lalu di dalam ayat yang ke-20, jiwaku selalu teringat akan hal ini dan tertekan dalam diriku. Begitu keadaan Yeremia. Stres, depresi, memikul beban yang berat oleh karena bangsanya yang sedang teraniaya. Dan masih lama lagi 70 tahun. Ayat 21. Tetapi hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Apa yang dia perhatikan? Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Amat sulit untuk bisa berkata seperti Yeremia ini. Mengatakan bahwa Tuhan, kasih setiamu itu tidak ada habisnya, tidak berkesudahan. Rahmatmu itu selalu baru setiap pagi, tidak ada habis-habisnya. Padahal Yeremia baru saja mengatakan betapa dia sangat tertekan hatinya dengan kondisi yang ada. Ini adalah kekuatan Yeremia. Setiap kali dia merasa down, dia ingat ayat ini. Tuhan, Engkau adalah Allah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan rahmat. Saya berpikir mengapa disebut kasih setia. Ini dua karakter yang pengertiannya beda. Tetapi kalau digabungkan memberikan arti yang indah sekali. Bahwa kasih Tuhan itu setia. Kasih Tuhan tidak seperti kasih yang sering kita dengar. Ada perselingkuhan dalam keluarga, ada perceraian dalam keluarga, yang berarti bahwa kasih yang mula-mula itu tidak bisa dipertahankan lagi. Tetapi kasih Tuhan itu setia. Dan dari kasih yang setia, yang tidak pernah berkesudahan inilah mengalir rahmatnya, mengalir compassionnya, mengalir mercy-nya, mengalir belas kasihannya. Dari kasih yang setia ini mengalir belas kasihannya yang tidak pernah habis. Setiap hari selalu baru. Setiap hari selalu baru. Dan belas kasihan Tuhan, rahmat Tuhan, inilah yang mengalirkan dari kasih setianya, mengalirkan keselamatan bagi kita, mengalirkan kesembuhan bagi kita, mengalirkan pemulihan bagi kita, memberikan kekuatan yang luar biasa bagi kita. Kasih setia mengalirkan belas kasihan Tuhan dan menjamah menjadi pertolongan bagi kita. Saya teringat ada lagu yang mengatakan dari ayat ini, the steadfast love of the Lord never ceases. Kasih setia Tuhan itu kekal.
His mercy never come to an end. Tak pernah habis rahmatnya. They are new every morning. Selalu baru tiap pagi. Baru tiap pagi. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Besar setiamu, Tuhan. Great is thy faithfulness. Barangkali ada di antara saudara yang merasa walaupun tidak seberat bebannya Yeremia, tapi ada perasaan-perasaan berat yang menindis hatimu, yang membuat sukacitamu hilang, membuat engkau merasa pesimis dalam kehidupan ini. Sepertinya hari depan sudah tidak ada lagi. Rancangan damai sejahtera, saudara tidak melihatnya lagi. Tetapi mari kita ingat ayat ini. Tuhan, kasih setiamu itu kekal. Dan dari kasih setiamu itu, aku menerima rahmat, mercy, belas kasihan, pertolongan yang aku butuhkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ayat berikutnya mengatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bagi Yeremia, akhirnya dia bisa berpegang kepada janji Tuhan yang begitu indah. Bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rahmatnya selalu mengalir, selalu baru setiap pagi. Dia bisa berpegang kepada janji itu. Oleh karena dia katakan, Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah milikku, aku ada di dalam Tuhan. Apabila kita ada di dalam Tuhan, kita bisa seperti ayat itu mengatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Allah tidak pernah berhenti bekerja. Seperti kata Tuhan Yesus. Di dalam Injil dia katakan, Bapakku tidak pernah berhenti bekerja dan masih selalu bekerja dalam kehidupan kita. Sementara kita tidur pun Allah sedang bekerja. Dapatkah saudara memegang janji firman Tuhan yang mengatakan, kasih setia Tuhan itu kekal, tak pernah habis rahmatnya, selalu baru tiap hari. Apakah saudara memerlukan rahmat Tuhan, mercy, belas kasihan Tuhan yang menjadi pertolongan saudara hari ini juga? Menjadi keselamatan saudara, menjadi kekuatan saudara, menjadi kesembuhan saudara, menjadi penghiburan saudara, menjadi pemulihan bagi saudara. Belas kasihan Tuhan akan mengalirkan kuasa Tuhan untuk membuat semua ini yang saudara perlukan menjadi kenyataan dalam hidup. Marilah sekarang saya ajak kita semua datang kepada Tuhan dalam upacara perjamuan kudus ini. Bukalah hatimu kepadanya. Bukalah hatimu kepada Tuhan yang sedang bekerja saat ini dalam hidupmu. Mari kita mengambil roti perjamuan. Pada malam itu ketika Tuhan akan diserahkan, dia mengambil roti. Dia pecah-pecahkan roti itu. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, makanlah. Inilah tubuhku yang dihancurkan bagimu. Ini adalah janji Tuhan yang membawa damai sejahtera untuk kita. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil cawan minuman kita. Kita mengangkat di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ini adalah cawan minuman yang berisi lambang dari darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami berdoa kiranya sementara kami minum dari cawan minuman ini, kuasa darah Tuhan Yesus Kristus mengalir kepada setiap pribadi, dimanapun berada, mengalir untuk mengalirkan
belas kasihan Tuhan, mengalirkan kuasa mujizat Tuhan, mengalir saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Mari kita akan kembali lagi datang kepada Tuhan dalam penyerahan diri kepadanya. Ya Allah Bapa kami yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan belas kasihan, Kau telah kirimkan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menjadi juru selamat kami. Yesus pun mengatakan bahwa Dia melayani dengan penuh belas kasihan. Dan Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami saat ini, kiranya akan mengalirkan belas kasihan dari Bapa, dari Yesus Kristus kepada setiap pribadi yang sekarang sedang bersama-sama dalam ibadah ini. Lakukan sesuatu untuk mereka. Biarlah rancangan damai sejahtera itu terwujud dalam kehidupan mereka oleh karena belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita datang kepada Tuhan dalam penyerahan diri, anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya akan bersama-sama dengan saudara sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Sampai jumpa dalam acara berikutnya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh ibadah hari ini dan nama Tuhan dimuliakan. Jika Anda diberkati oleh pelayanan kami, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel CCC ini. Untuk mengembangkan pelayanan kami, Anda juga dapat terlibat di dalamnya dengan memberikan persembahan, perpuluhan, serta janji iman untuk pembangunan gereja CCC melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi staf pastoral kami melalui telepon di bawah ini. Staf pastoral kami akan dengan senang hati membantu Anda. Kami juga mengajak saudara untuk ikut dalam acara-acara dari gereja CCC sepanjang minggu ini. Seperti doa Jumat yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam, Power of Prayer. Doa pagi kaum wanita BWC setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Ibadah online sekolah minggu setiap minggu jam 8 pagi. Dan Youth Community setiap minggu jam 6 sore melalui Zoom. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.